berlanjut lagi yang kemarin modul kasir. Iya. Mungkin ada kasir yang belum lihat juga kemarin, Di. Saya ulang atau Ada sudah semua? Iya. Iya, tunggu saya tampilkan dulu. Nah bilang JR ini sih. Kutanya lupa improvisasi. Tapi bilang JR ini motor. Kemarin yang ditanyakan Di, penginputan obat umum, Di, umum. Pembelian obat. Iya. Sama selisih, Wan. Sudah bisa. Selisih harus bridging dengan BPJS dulu baru kelihatan anunya. Oh, belum berapa? Iya. Iya, ada. Iya. Saya kasih lihat saja bagaimana nanti menu modelnya. Modelnya. Iya, modelnya saya. Iya, tunggu dia. Ya, saya login sebagai kasir. Pasien rawat inap. Billing pembayaran. Nah, ini kan kalau pasien BPJS naik kelas kan dia nanti larinya ke sini ke piutang BPJS. Ya. Iya, otomatis ke sini dan ini belum breaking jadi otomatis sebenarnya kalau. Maksudnya tinggal dimasukkan nominal groupingannya saja atau disesuaikan gitu dulu? Dari groupingan nanti akan muncul sendiri nanti berapa yang harus dibayarkan. Iya, kan ada itu rumusnya. Maksimal 70%. Jadi begitu. Mungkin efeknya di sini di Inasi Biji. Oh, belum saya tambah. Tapi kan nanti orang RM jadi yang kasih masuk nyeti bikinnya tuh. Iya, orang RM iya. masuk. Jadi kasir tinggal buka billingnya saja. Iya, kasih masuk di billing, Dik. Ini klaim manual Inasi Biji nanti masuknya tuh di sini. Ini saya belum buatkan juga akun di sini. Pak bisa tidur dulu. Nanti kalau pasien BPJS itu nanti muncul pasiennya di sini, nanti tinggal orang rekam medik di sini di berapa selisih ininya. Misalkan dia dari kelas 1 ke VIP berapa selisihnya? Iya, dari situ. Maksud begini, Wan, kan yang dulu itu My Hospital ada anunya apa namanya itu kayak template Excel-nya dimasukkan di situ dulu, baru nominalnya yang dimasukkan di situ sebagai pengurangan supaya bisa tampil billingnya harga begitu. Apakah sama begitu atau tidak, Yin? Itu kan waktu itu kayaknya dimanualkan itu hari. Iya, dimanualkan kalau My Hospital dulu. Iya, tidak kalau di Kansa itu otomatis nanti. Oh, jadi tinggal di sini. Muncul di billingnya nanti. Bilang nanti Kepang itu contohnya, Di. Iya, ini belum bisa kasihkan contoh real karena. Anami dulu, Di, yang di penginputan obat dulu, ya. Obat, oke. Kalau obat kan di sini di penjualan obat, penjualan obat. Ini kan farmasi di menginput. Farmasi menginput. Ini pasiennya kan kalau beli umum kan tidak mesti harus ada RM-nya dibuatkan. Jadi saja ini nanti dibuatkan dia pasien strip, pasien yang
pasien baru tapi dia namanya strip saja begini. Oh, begitu. Sudah Iya. kita lihat baru. Kan. Nanti carinya di penjualan obat Iya. by apa? By nama? Tidak ditaruh. Pencariannya, RM. iya, ini kan dia Tidak ada orang. nanti bagaimana Kak kalau di kasir itu? Nanti biar obat umum dilacak juga ini. anunya, harus Kan dilacak. biasanya juga. Wanto kayak gini, ini stroke. Kita lihat Iya. dok, pasien bawa ini, kasih ke kasir. Nanti itu ada nomor DU-nya yang disimpel kan, dimasukkan di simpel baru dipinalkan. Itu maksudnya. Kalau di sini bagaimana bayar apa sih? Ada stroke ininya di? Ada struknya, cuman dia ada 2 model sebenarnya. Bisa misalkan pasien yang sudah punya nomor RM di sini, misalkan siapa ini Handri, misalkan ini beli obat, jadi kasih masuk namanya, kan kelihatan ini pasiennya. Ada juga satu cara lagi, dia menggunakan pasien strip, maksudnya tanpa nama. Oh. Tapi bisa ditambahkan di catatan di sini. Misalkan artinya tanpa nama yang eksternal begitu ya, Mas? ya eksternal, betul. Ya kayak beli obat saja begitu. Iya, iya. Tidak perlu diregistrasi lagi di Iya. Registrasi kayak ini dia. Iya. Oke. Tapi kalau misal pasien yang sudah pernah ada nomor RM-nya atau pernah berobat, kita tinggal carikan saja di sini pasien, cari, dicari mungkin namanya. Ini Iya. kan urusan farmasi ini tah? Iya, ini informasi. Iya, anggaplah ini Handre itu beli obat, petugasnya siapa, nanti apotik yang isi nih. Apotik Ranap. Kemudian ini obat yang tampil, misalkan dia beli ini Aboket. Maksudnya bukan. Maksudnya polisi. Jumlah bayarnya ada isi di bawah sini. Temannya punya anak, anaknya punya keluarga. 70.000. Yang penting Kembali 674 otomatis disimpan. Nanti notanya seperti ini. Nanti ini apotik tidak serahkan dulu obatnya. Jadi dari apotik kasihkan ini notanya, kemudian notanya dibawa ke kasir. Kasir dilunasi baru dia bawa lagi notanya yang sudah distempel mungkin ke kembali lagi apotik, baru dikasih obatnya. Seperti itu. Jadi ceritanya ini ada sama pasien nih. Terus kasir bagaimana lagi rasanya teman? Kasir tinggal ini saja. Ibu kemarin. Nah, kasir masuk di sini. Enggak ada masalah. Tapi kita lebar tak? Ada Bu. Tidak ada Bu. Ya. Sebenarnya pada saat klik save di penjualan obat di situ sudah bayar sebenarnya di situ hitungannya. Oh. Iya, pada saat ini kan input penjualan farmasi. Iya. Dia input namanya toh, input namanya. Petugasnya. Nah, di sini sebenarnya kalau dia simpan nih dan klik jumlah bayarnya, otomatis sudah dalam sistem itu sudah terbayar. Iya. Jadi bagaimana? Untuk anunya bagaimana Dek? Mungkin yang ada stempelnya dari kasir baru dinyatakan ini. Atau boleh diinput saya tanpa tapi anunya harganya kelihatan jadi. Kalau tidak disimpan. Tidak disimpan di situ. Ya sini, sebentar. Nah, ini harganya kelihatan gitu, kelihatan di harganya, harga obatnya. Bagaimana caranya supaya di kasir itu taunya cuman ketika bayar baru terbayar baru bisa dikasih obatnya. Iya, itu maksud saya. Nah, ini kan modelnya dia kayak farmasi, selesaikan pembayaran. Iya. Dia terima uang ya, maksudnya dia menjual Iya, dia menjual ceritanya, jadi dia terima uang sendiri. Kalau ini modelnya saya bilang, kayak begitu formatnya. Iya. Bagaimana dia? Bayar cash. Misalkan misalkan dia pesan di sini obatnya 10. Kemudian
mungkin dalam kondisi seperti ini, jangan dulu petugas apotek simpan, tapi sampaikan secara ini ke perawatnya, bilang sekian tagihan tak 686.400. Kemudian nanti Atau boleh dicetak, Wan? Nggak bisa cetak ya? Tanpa disimpan, nggak bisa. tanpa, iya enggak bisa. Oh, harus dicetak di Nota. bisa kelihatan deh. Oh bisa. Oh, bisa kelihatan. Enggak apa-apa bisa ya, ini, Wan. Nah, enggak apa kalau begitu, Dek. Iya, nanti kalau sudah begini, kembali ke apotek, nanti apotek isi sesuai yang bayar toh. Sudah bayar, baru apotek simpan. Ya, baru tinggal isi jumlah bayarnya sesuai dengan yang struknya. Iya boleh. Misalkan lunas, baru simpan Mi. Tapi maksudnya masuk di laporan kasir gitu penerimaannya atau masuk di akunnya apotek? Itu lagi nanti. Itu lagi anunya, Dek. Petugas yang menyimpan ini otomatis yang masuk ya, itu saya bilang pasti masuk di mungkin laporannya farmasi, yang bukan di kasir. Mau tidak mau dari kasir yang input ini obatnya sebenarnya kalau begini modelnya. Kalau begini modelnya. Jadi kubukakan juga. Iya, kubukakan juga akses farmasi untuk penjualan obat. Jadi baku koordinasi makin nanti sama apotek. Biar Mi, begini kapan toh? Nanti kan kalau input begini Mi, penting dia print. Nanti kasir input begini saja Mi, baru jual bayarnya baru simpan. Karena ini kan ada isian petugas tak? Iya. Petugas yang melakukan saving ini. Tapi bisa terbuka juga akses farmasinya, kasir. Iya, tinggal ditambah. Tambah di. Iya. Karena pasti akan masuk dianya farmasi kalau dia nyalakan simpan. Iya, pasti karena usernya yang gunakan. Itu set user dia. LB kalau begitu di farmasi kututup nih prank akses untuk penjualan ininya. Tapi tetap buka Iwan karena kasir enggak tahu obat apa mau beli. Kasir obat. Oh, begitu dia. Iya. Tetap dia buka, tapi dia maksudnya dia input tanpa simpan. Baru dicetak. Mengerti Iwan? Cetak blok. Iya. Bawa ke kasir. Nanti kasir lihat Mi, oh obat ini, nanti bisa kalian cari by nama obat itu, langsung di search, bisa by nama obat. Oh ya itu Mi, begitu mungkin gampangnya. Karena kalau kasir nggak tahu semua nama obat, tahu pasti. Betul. Jadi cocok ini saya kasih juga farmasi sama kita. Farmasi tinggal mencetak tanpa simpan. Betul, farmasi tinggal cetak. Kalau dia ke kasir bayar. Kasir dan simpan. Tapi kasir isi dulu jumlah obatnya. Mau cari isinya Dewan? Cari isinya tadi mana? Cari isinya kita cari obatnya. Kita isi dulu anunya toh. Iya, coba beda kalian tadi. Atau saya gunakan beda akun kasir. M2Ki. Oh, belum ke. M2Ki. M2Ki. Ini sudah M2Ki, Kak. Oke. Bu, kita minta saya. Bule. Ada bule. Obat. Sama apa tadi? Sudah nih, aku tanya ke instalasi, aku bisa dikatakan Pak. Bisa ditanya. KTP-nya deh, siapa namanya sebut Kak? Namanya? Iya, ada tadi. Oke, lihat punya unit. Oh, KTP-nya di depan. Kayaknya. KTP-nya Ibu. Iya. Siapa namanya? Sama namanya? Ini akun kasir saya pakai. Yang kemarin, yang mulut, yang beda mulut. Ada kemana mana sih? Ada Mi? Ya ada Mi aksesnya nih. Oh ya oke. Ini pin, bukan pin. Sebenarnya. Tuan Dik, lagi menganu kayak juga. Oke bro. Siapa namanya? Siapa namanya? Namanya ibunya. Ada di belakangnya Kak. Pembayaran dia cuma. Iya. Mulai Miki. Gimana cara input obatnya? Kalau dari apotek minta ada mistruknya kayak begini. Ada nama obatnya. Terus di mana yang input Tuan? Iya. Jadi begini. Ini kan tunggu di farmasi kasir nih. Iya, akun kasir nih. Ya. Tunggu apotek Andul Ratina apotek Ratina. Di apotek rawat inap input penjualan obat untuk cek misalkan ketersediaan obatnya tuh. Iya. Kita yang tanda tangan. Ini Pak, iya.
kirimkan obat pasien dulu ke anu dulu tuh untuk ini Apotek kemudian dulu ya. apotek, Stek obatnya ada tidaknya. obatnya ada tidaknya. Ya. Nah, input ini nama obatnya toh. Namanya dulu jangan lupa di. Nih. Oke, delete mini anunya jumlahnya tuh. Nah, Ya. cetak Cetak notanya. nih. Ya. Dia tinggal cetak di. Hmm. Mana nama cetaknya? Tunggu. Di Saya belum tambah lagi aksesnya ini. iya. Kayaknya juga ini butuh juga koordinasi sama apotek dulu kan, sama tuh racikan atau bagaimana. Itu lagi nanti Kalau masalahnya. racikan ini yang masalahnya lagi. Itu mi Ada lagi jumlah banyak begitu lagi. kayaknya. Itu mi Iya. perlu koordinasi ke apotek dulu. Keluarga murni. Harus disatukan anu kayaknya dulu sama Ya, itu lah. bagaimana model anunya. Modelnya. Iya, karena ini modelnya begitu, Ki. Siapa Iya. yang input Ki ini, kemudian simpan, itu yang masuk di Iya. anunya apa? Akun kasir. Iya. Iya. Ya nantilah kita, pokoknya begitu tadi modelannya. Kalau misalkan kita lihat tadi itu model ininya penginputannya. Iya. Seperti itu ya. Kalau yang disimpel bagaimana sekarang tadi? Simpel itu tadi dia tetap kayak begini tadi struknya, ada DU-nya yang dicari di simpel, nomor DU-nya kayak begini. Iya. Nomor DU-nya ada kayak DU-nya di sini. Itu yang jadi simpel, yang dipinalkan sama kasir supaya masuk dari penerimaan kasir. Tetap apotek yang input obat, cetak struk. Ya. Oh, jadi ceritanya apotek order masuk di di kasir buka, ada memangnya di situ. Iya, ada memang dia ini cuma kasih cek nomor DU-nya, diklik DU-nya, tinggal dipinalkan. Iya. Ya. Tapi kalau ini modelnya kayaknya diinput pin nama obatnya toh? Ya, diinput pin nama obatnya. Ini tidak bukan sistemnya permintaan, kulihat. Ini kayak itu kan kalau di simple permintaan ki orderan. Iya, permintaan orderan yang di apotek di sini dipinalkan bayar. Kalau ini kayaknya langsung bayar di apotek. Kita simpan. Coba saya simpan dulu yang tanpa mengisi jumlah bayarnya. Apakah bisa? Total bayar. Ini belum saya kasih masuk tadi di bayar anunya. Bayar kasir. Bayar kasirnya. Oh ya, ini cuma cetak jadi nama obat ji. Tapi kalau misal saya buka di akun kasir lagi. Kasir ya. Kasir. Farmasi. Data penjualan atas nama Yusuf tadi deh. Mana tadi Yusuf? Mana Yusuf? Enggak, dia bukan modelnya permintaan ini, otomatis dia sudah cetak nih anunya bahwa sudah bayar. Tidak ada permintaan ketika selesai ini saya tinggal tambahkan ke akun tak di sini. Begitu ke modelnya. Kamarnya Ibu di 403. Dia lantai 4, kelas 1, nanti diantar sama perawat IGD, Kak. Iya, sama bidan IGD ke kamarnya. Kalau mau kamera kartu jalan di security, ini kita setor dulu ke apotek di sebelah sini. Mau dikasih ke obatnya dulu, Ibu. Setelah itu ke IGD lagi.
latihan dulu. Tunggu dulu. Dari dalam deh, iya. Pembayaran obat. Iya, 403. Cetak nota. Keluhan tuh, sakit. Belum bisa dia kayaknya nih yang ini penjualan obat umum ini masih perlu di Iya. testing ulang lagi nih, Ari. Iya, kayaknya produknya memang perlu ngasih ulang dulu sama Iya. apotek dan landai. Begitu ke model anunya, karena kalau dari kemarin yang saya tuh pelajari di begitu Ki. Kalau misal pasien umum yang belum yang cuman beli obat saja dibuatkan QRM minus, kemudian pilih itu pasien minusnya, kemudian atau prosesnya itu apakah dilakukannya di kasirnya atau di apotiknya. Tapi Iya, mungkin juga dia mungkin apoteknya terima uang juga mungkin ya. Ya, apoteknya mungkin terima uang juga. Iya, mungkin. Kalau kita kan fokus ke kasir kalau masalah Iya, uang semuanya di kasir ya. Iya, jadi kalau misalkan maunya kita tadi apotek cuman kasih tahu bahwa ini yang dia mau beli, ini mau pasien mau beli obat ini, kemudian iya. Tentu nih. Kayaknya memang butuh dulu apotek atau ada apotek juga menunya masukannya bagaimana bagusnya. Iya. Baik, kemarin di setelah itu apalagi kira-kira thank you lagi Wan. Saya masuk dulu ke yang kayak lab bagaimana? Lab. Ya, lab eksternal. Maksudnya cuma datang bawa mau memeriksa urin, periksa darah, kan memang banyak begitu. Tidak ada anunya dia, tidak ada kayak pemeriksaan lainnya begitu, cuma lab saja. Dia cuma datang bawa pengantar dari terpraktek, diperiksakan labnya, kayak urinnya, kreatininnya, toh begitu. Kan banyak begitu. Juga radiologi juga. Oh, pakai Ki. Ada namanya itu billing parsial. Oh, jadi tapi radiologi tahu begitu kan. Misalnya kan radiologi nanti input baru nanti ke kasir. Begitu toh? Iya. Tapi dia modelnya begini kalau billing parsial coba. Iya. Misalkan admisi kan ada di radiologi kan dia harusnya bisa daftar juga, cuma daftar eksternal saya itu. Ini saya belum dibuatkan untuk radiologi. Oh, belum deh, ya. Anggap nih admisi Rajal. Admisi poli, registrasi. Nah, itu kan kalau di inputan ini registrasi ada unit. Kalau eksternal kan dia langsung pilih pilih layanannya di sini, polinya misalkan tadi radiologi toh. Radiologi, poliklinik radiologi. Radioterapi itu. Oh, belum ada dibuat. Oh, sesuai dengan jadwal dokternya ini harus atur dulu di ya. Oh, sudah, Kak. Sudah. Oh, sudah. Oh, besok ini namanya. Oke, aku bisa jadi. Harus di setting dulu di jadwal dokternya kalau bukan. Eksternal pasiennya, unitnya radiologi, kemudian dokternya sembarang.
Bu, ini kan kita rawat inapnya besok. Ini sudah mesti kusimpan kan kamu besok. Kan. Ini simpan. Sama Ji caranya dengan penginputan di pasien biasa juga. Kalau pasien eksternal sama Ji. Kayak begini, intinya Wan di kasir cuma masukkan nomor RM saja, terus isi di cara bayarnya kayak cash, toh begitu. Tidak, jadi kalau misalkan kita mau proses billingnya di kalau modelnya di Kansa harus masuk di layanannya. Oh begitu. Masuk di layanan, tidak ada yang bilang apa billingnya di sini tuh. Itu billing berada di dalam pasiennya. Jadi contoh misalkan pasien rawat jalan, kita masuk ke rawat jalan, kemudian klik kanan ke pasiennya, baru billing parsial. Kalau pasien rawat inap masuk di sini baru klik kanan tuh. Biasanya sih tidak ada Ji parsial kalau rawat inap, rawat jalan biasanya. Berarti rawat jalan saya Ji. Rawat jalan saja. Ini misalkan permintaan kita inputan radiologi kita. Iya, radiologi gitu. Radiologi misalkan. Dan misalnya kasir tetap centangnya atau petugas radiologi centang? Petugas radiologi yang centang ini. Oh, jadi kasir tinggal lihat apanya Wan? Kasir tinggal masuk ke rawat jalannya, klik kanan billing. Oh, enggak usah lagi di ini ya? Enggak usah. Ini ya tugasnya ini radiologi. Oh iya. Jadi radiologi input input. Berarti simpan. Iya. Ini kan masih radiologi tuh. Oh iya, belum kasir nih. Oh, belum kasir. Belum kasir. Kasir 23. Nah, kasir masuk nih ke rawat jalan kan radiologi masuk rawat jalan tuh. Apanya? Apa kayak pasien? Di sini. Suaminya yang pasien. SK, kartu pegawai, kartu keluarga, KTP. Sama KTP. Enggak. Kasir. Kami KTP, kartu pegawai saya sama SK terakhir yang di Unhas toh, sama kakak. Siapa yang pegawai kah? Ibu atau dia sendiri? Bapaknya sendiri. Oh dia sendiri, berarti jangan nih kakak. Jangan nih kakak. Gimana Wan? Iya. Jadi kasir nanti tinggal masuk ke rawat jalan. Ya. Tinggal klik kanan di sini. Radiologinya. Terus billing. Billing. Ya. Billing parsial di. Parsial, iya. Ya. Terus bagaimana modelnya? Parsial, kemudian cari kita di tindakannya itu ada di sini. Radiologi. Radiologi bukan? Bukan. Nah ini. Kalau misalnya tidak muncul tadi, kita tekan ini tanda kaca pembesar. Iya. Besar. Pastikan muncul ini centang kita cuman ini kan sudah billing ini tuh. Ini billing. Tinggal centang. Kita klik dulu radiologi tuh. Lagi. Baru refresh centang. Terus kita masuk ke tagihan. Nah, situ sudah muncul tagihannya tuh. Yang by cash ya. By cash. Ya. Kita di sini by cash. Sesuai yang 390-nya ya. Sesuai dengan 390-nya. Iya. Oke. Simpan terus nota berapa macam Iwan? Satu macam Ji. Nota rekap. Satu macam Ji. Satu macam Ji. Iya, satu macam. Kayak gini. Begitu saja Ji. Kayak gini Ji modelnya. Kalau pakai print nih kayaknya kelebaran Ji. Iya. Yang print LX 300, 310. Bisa jadi diatur nanti. Oh, itu cetakannya. Iya. Banyak sekali. Iya. Nanti model kan ada kalau di Kansa itu kalau set cetakan apa lagi? Tunggu. Saya lupa ada itu set. Set. Set billing. Set billing. Iya, set billing. Nah, di sini diatur ke lebar notanya. Lebar kwitansinya bisa diatur. Bisa tadi
Bisa bisa nanti diatur. supaya permanen terus nanti tidak di setting lagi. Bisa begitu Bandi? Karena Bisa Ji. repot kalau setiap mau diatur lagi. Iya, otomatis Ji, Ya otomatis. terus Jadi Dik. nanti Oh, kalau ya. kasir tidak usah membuka yang ininya. Oh ya, enggak perlu, Dik. Nah, tinggal Oh, cetakan tadi. sip, Untuk sip. aturan gitu apa Ya, admin. oke. Iya, iya. Jadi itu tadi kalau untuk laborat sama Ji kalau radiologi juga apa radiologi tadi Ji. Iya, kalau lab Kalau lab tinggal apa? Bikin registrasi baru. Pilih ke unitnya lab. ya, maksudnya ini yang ikut lab toh, maksudnya Ya, yang ke kasir lagi, yang ke kasir. iya cocok misalkan Bikin dulu, Dik. saya buat dulu. Sama dipakai eksternal billing eksternal itu juga simpan Iya. satu dua tiga. Masuk. Ari pokoknya kalau di registrasi itu dia masuknya di ini di rawat jalan. Oh, rawat jalan. Iya, penginputan rawat jalan, lab, radiologi itu masuknya di sini. Rawat jalan. Kalau dari registrasi ini, dia masuknya ke sini. Rawat jalan, Dik. Iya, rawat jalan. Nah, ini radiologi eksternal masuknya di sini. Iya. Klik kanan Ki, baru billing. Ini kan kalau hitam begini sudah Dik, sudah selesai Dik, sudah bayar Dik. Sudah iya, sudah bayar. Oh ini labnya Ya, bagian coba atas. pakai labnya, klik kanan, billing Dik, yang parsial Dik. Parsial, betul. Ya. Billing parsial. Tunggu. Ini jenis bayar. Jenis bayar pasien. Oh anunya. Jaminannya. Registrasinya. Iya, registrasinya. Jaminannya. Ya, itu. Umum. Harusnya umum. Asuransi. Ini kenapa ada 2 umum nanti diperbaikin. Membingungkan Kim. Nah, ganti. Oke, sip. Ini masuk di jalan Pak. Ya, sudah. Jadi labnya. Baru billing parsial. Iya. Nah, sama Ji. Lab. Nanti cari di labnya Dik, baru centang Dik. Iya. Refresh dulu. Oh iya. Supaya kelihatan yang saja yang dia order saya tadi. Yang permintaannya saja. Ya, coba beda. Belum pika permintaan tadi. Belum pika permintaan. Oh, belum diisi. Belum pik diisi. Oh, iya. Permintaan Kak dulu. Tunggu. Pakai akunnya. Rajal. Harusnya lab nanti juga ada akunnya nanti. Rajal. Permintaan lab. Lagi masuk ke kasirmu. Kasir 123 Rajal kanan billing parsial. Jadi yang bisa gunakan billing parsial ini cuma pasien umum. Oke. Iya, sudah di set. Sudah set Dik? Oh iya. Iya, sudah aku set. Oke, tinggal ada laboratorium. Kemudian terus ini tanda refresh. Ada yang muncul ini pemeriksaan. Oh iya. Tinggal centang Dik, tinggal centang. Terus billing, tagihan. Iya. Tagihan. Oh iya. 60.000. Yep. 60.000. Terus simpan Dik, semuanya pasti disimpan dulu Dik, baru cetak nota Dik. Iya. Nah, enter. Simpan. Yes. Nah, itu ada ada pilihannya Dik. Iya, ada pilihannya. Oh iya, bisa jadi kayaknya. Iya, bisa jadi setting nanti. Iya. Kita kan. Iya. Oke. Cuman Andi, saya mau ke bank dulu Dik. Oh iya. Kasih dan mikir dulu. Jadi aman Ji, atau masih ada mau ditanyakan? Ada Ji yang kasir? Oh, iya. Nanti coba Armin coba tanya lagi. Iya. Apalagi kira-kira? Armin. Ya, kasir yang lain Armin. Yang pasien selisih belum bisa saya anukan kiri karena apa? Ini kan masih pasien umum, saya anukan di sini. Iya, belum di apa bridging-kan ke ini. Sudah bridging, cuman takutnya kalau kita eksekusi nanti pasien real masalahnya. Data real. Siap. Iya. Ini kan sudah. Butuh contoh dulu tadi. Iya. Tunggu dulu. Mana tadi?
ada kemarin itu ditanyakan apa masalah auto final otomatis kalau pasien BPJS dia. Iya. Iya. Itu kemarin kalau saya ditanya di rumah sakit Ibnu Sina, ada memang petugasnya dia yang gitu. Yang ngurus soal itu iya. Tapi siapa itu? Iya. Di sini tuh paling kasir jangan disuruh itu. Oh iya. Nanti kan nanti mau datang anunya tuh dari apa? Kansa. Siapa tahu nanti bisa disettingkan ininya tuh untuk otomatis pasien BPJS itu. Lumayan. Atau final iya. Tapi kalau di Iya, rumah Kak. sakit lain yang saya tanya kemarin di Ibnu Sina, katanya bedeng ada petugas yang ada memang timnya ada kali. timnya. Iya, ada timnya memang. Ada. Misal kalau pasien BPJS Kayak My Hospital yang dulu otomatis juga itu kan atau manual? otomatis dia. Iya, otomatis dia punya sistem apa taksakan namanya kalau tidak salah dulu itu. Jadi kalau setiap lewat nih 1 hari tak auto final. Iya. Udah bisa kasih begitu juga kan saya kayak. Semoga bisa kita. Itu harga simple sempat dulu tidak begitu, tidak auto final. Iya, kerjanya itu dulu kasir. Iya. 100-200an per hari. Iya. Ya, mungkin ada alasannya barangkali kenapa tidak kasih auto final untuk pilihan pasien BPJS ini tuh. BPJS. Iya. Billing total. Dia kan misalnya kalau otomatis masuk di misalnya dia kelasnya kelas 1, kemudian naik kelas VIP, harusnya kan ada selisihnya di situ. Itu yang otomatis muncul di kasir, jadi kasir tinggal kan kisah aja. Iya. Berhubungan samaan nanti ada menu ini juga nanti menu apa? Ini CBG. Berhubungan ke sini nanti. Jadi dari INASIBG nanti koder yang kita tindakannya apanya, tindakannya nanti muncul nih berapa selisih yang harus dibayarkan ke pasien. Kalau untuk kasir apalagi di pasien rawat inap misalkan tadi ada mau bayar dulu. Iya. Pasien banget. Oh ini, kalau di Kansai itu, misalkan mau pulangkan ke pasien rawat inap, harus dulu refresh update ke hari perawatannya. Ini kan misalkan tanggal masuknya tanggal 2 bulan 12 jam ini, harus dulu klik kanan baru update hari perawatan. Belum pulang. Update hari perawatan. Nah, itu langsung dia perbaharui total biayanya di sini sesuai dengan jumlah harinya. Jadi jangki langsung misalnya kasir langsung masuk ke rawat inap, langsung klik kanan billing. Karena tidak update biaya kamarnya nanti harus klik dulu belum pulang, kemudian klik kanan di sini daerah kosong baru update hari perawatan. Itu nanti memperbaharui total biayanya di sini. Total biaya kamarnya. Jadi kira-kira yang penting tambahan biaya sudah kemarin nih tambahan biaya, potongan biaya, ini tambahan biaya,
Kalau misalkan ada tambahan, bisa ditambah di sini, tambah apa misalkan kebijakan RS, besar biayanya berapa, tambahannya misalkan 100.000, simpan. Otomatis nanti tambahan biayanya masuk. Nah, sama potongan biaya juga. Potongan biaya ini totalnya berapa kayaknya? Totalnya 3.358. Misalkan ada potongannya 58.000. Potongan diskon misalkan 58.000. Simpan. Otomatis nanti di pembayaran kurang nih 3.300.000. Seperti itu. Deposit juga. Misalkan pasiennya simpan deposit di awal tuh. Jadi kalau misalkan ada deposit pasiennya bayar 500 atau 300 dia deposit misalkan. Minyak Ike dia deposit. Jadi di nama pasien kita klik rawat inap, nama pasien, deposit, kemudian petugasnya siapa, namanya nanti nama-nama kasirnya tuh, dia bayarnya cash, kemudian keterangan uang muka, kemudian depositnya 1 juta misalkan, terus simpan. Nah, otomatis nanti di billing rawat inapnya ketika mau selesaikan jangan lupa klik kanan dulu, update hari perawatan. Jadi kalau mau masuk ke billing rawat inap, ke billing pasien misalnya sudah mau diselesaikan, kita klik kanan masuk di rawat inap, kemudian klik kanan di sini update hari perawatan dulu untuk memperbaharui lama inapnya. Tadi Pak. Ke billing. Ini ada deposit tadi yang saya masukkan 1 juta. Jadi dia mengurangi totalnya karena sudah ada titipan uang di sini 1 juta. Kemudian kamarnya juga sudah update 5 hari. Seperti itu. Itu saya rasa kalau kasir, kalau umum, kalau BPJS ini yang paling banyak anunya sebenarnya. Kalau di kasir itu yang selisih-selisih tadi itu kan. Mainnya tuh nanti di sini jadi bisa nanti di sini. Ini kan masih muncul di sini total tagihan. Iya. Nanti kalau otomatis sistemnya nanti auto ini, dia nanti masuknya langsung ke sini. Masuknya ke sini piutang BPJS. Nanti sisa selisihnya masuk di sini pembayaran cash. Saya kira untuk kasir umum sudah jelas anunya. Oh, iya. Jelasnya kalau umum BPJS Mami ini mau dites nanti. Iya, atau datang ke mungkin anunya nanti dari Kansa langsung yang ini karena sekalian dicoba cetak SEP iya. sama sekalian ini nanti untuk pasien selisih-selisih seperti itu. Iya. Sip. Kita isi absen tak, jangan lupa. Oh, ada Kak. Oke, siap. Apa lagi kira-kira kalau untuk pasien umum apa yang menjadi pertanyaan lagi kira-kira? Saya ada masalah, aku baru muncul di pertanyaan. Salah. Iya, begitu memang ya. Itu Kari biasanya itu langsung ada anunya itu. Ya, langsung ada anunya kayak tadi itu. Iya. Iya, kan kalau sesuai alurnya tadi bayar obat, kemudian tadi Ari bilang, berarti yang save pembayaran obatnya apotek. Iya deh. Salah kalau begitu modelnya harusnya kasir. Iya. Itu kan. Apa lagi deh? Eksternal.
lihat tadi yang eksternal nih, yang pasien Iya. eksternal. Kalau pasien rujukan kayak yang ambulansnya. Ambulans. Oh iya, ambulans. Ah, Nah, kalau ambulans itu modelnya kan ada dua macam. Ada yang ambulans umum Ki, ada ambulans yang ditanggung ke BPJS Ki. iya. Iya, kalau ambulans yang umum, jadi nanti kasir punya akses juga ke registrasi. Kalau selama ini kan dari kasir yang buat yang registrasi untuk ambulans, Di? Iya. Iya, jadi nanti registrasi, kemudian saya login dulu sebagai admin dulu. Registrasi, kemudian baru di unit kita ganti ambulans. Ya, transportasi ambulans. Kemudian dokternya ini kasih dokter ini saya minus. Kemudian ini kalau umum Di, kalau umum nomor rekam medik. Ini kalau misalkan si pasien ini pernah ada datanya di RS. Kalau misalkan belum kita buatkan Ki atau ada nanti ditambahkan Ki di sini pasien minus nanti. Pasien minus. Iya, saya buatkan misalnya begini contoh. Ah, iya. Nomor KTP. Pekerjaan. Harus diisi lengkap ini. Nah, ini juga. Klik atas. Iya, dari kasir. Apa sudah? Ada Ji masuk? Kenapa nak kosongan uku tampilannya? Berapa R-nya ya? Masa? 02431 024421. Bapak siapa? Anggap nih. Bukan Yusuf Padangan ada. Lagi bicara ini. Kritaan. Ya? Yang mana pasiennya Yusuf Padangan lo kah? Ke 024431. Kalau Yusuf Padangan lo 024431. Yeah. Ada perbaikan dulu di sini di inputan pasien. Karena lagi sibuk juga kayaknya kasir.
Oke, saya lanjut. Jadi untuk ambulans umum masuk di apa? Nanti kasir buat registrasi ambulans di ini registrasi. Kemudian unitnya pilih ambulans. Spasi, kemudian dituju apa? Ini dokter Mina saja. Kemudian rekan mediknya diisi pasien Mina saja. Kemudian simpan. Nah, di sini nanti di nomor registrasi ini bisa klik kanan, kemudian tindakan pemeriksaan, tagihan, tindakan rawat jalan. Nah, ini ambulansnya pilihannya. Nah, ini berdasarkan SK, jadi kalau untuk misalkan cuman mobil dan driver, jadi ambil ini saja di penanganan petugas, kemudian misalkan ini Ampana, ambil yang sarana dan driver saja, jadi centang, kemudian simpan, petugasnya diisi dulu, ini saja. Ya, nanti petugasnya ini otomatis, jadi kalau kasirnya yang login sebagai siapa, nanti otomatis nanti nama kasirnya di sini yang muncul. Simpan. Nah, hilang tanda centangnya berarti pindah ke sini. Tindakan yang dilakukan ini sudah masuk artinya ke billingnya pasien. Kemudian misalkan dokternya juga ikut. Nah, ini bisa dicentang juga. Tapi di sini pastikan ini kan pilihannya ambulans Ampana Sulteng. Di penanganan dokter pastikan pilihannya juga ini ambulans Ampana Sulteng. Caranya teman-teman tinggal search saya di keyword, tulis Ampana, tentang Ampana. Kemudian simpan. Nah, nanti pindah ke sini berarti sudah masuk. Dokter sudah masuk juga ambulans, sarana dan drivernya. Misalkan kalau ikut lagi petugas evakuatornya itu masuk di sini di penanganan petugas juga, centang nih, pastikan dulu ambulansnya itu Ampana Sulteng, jadi Ampana, nah, ini centang evakuator sama perawatnya, kan drivernya sudah tadi, nah, ini disimpan, pindah ke sebelah sini, jadi evakuator, perawat, sama dan driver ikut, dokternya juga ikut. Kemudian keluar. Nah, di sini di depan tetap di form registrasi. Di sini bisa juga dirawat jalan sama dirawat jalan juga. Jadi bisa juga menginputnya dari sini, bisa juga. Bisa dari sini, bisa juga langsung ketika selesai mendaftar nanti akan tampil ke bawah ini. Nah, ini diklik kanan dari sini, tindakan, kemudian input ambulansnya. Nah, kalau sudah, klik kanan, kemudian billing pembayaran, kemudian bisa billing total, bisa juga billing parsial sebenarnya. Terserah teman-teman mau pakai yang mana. Kalau billing ambulans mungkin bagusnya total. Nah ini. Kemudian pembayaran, masukkan jumlahnya. Misalkan ini tagihannya sekian, 15.675, jadi misalkan dia uangnya 15.700. Bentar. Nah, kembali 25.000, simpan. Cetak nota, oke. Oke. Nah, cetak nota. Petugas nanti di sini kasir, nama kasirnya siapa, tanda tangan pasiennya dengan namanya di bawah. Seperti itu. Kemudian kalau itu kan tadi untuk pasien umum. Nah, untuk pasien BPJS dia modelnya lain lagi seperti ini. Kan misalkan pasien dirawat inap. Kalau misalkan pasien IGD itu login saya sebagai IGD.
Nah, nanti petugas rawat jalannya atau rawat inapnya yang langsung menginputkan ke ambulansnya. Jadi modelnya seperti ini. Jadi kalau tagihannya itu IGD 123 IGD rujukan, ada namanya ini rujukan poli internal. Masih belum tambahin namanya IGD. Bentar. Ini tinggal penambahan akses di sini. Oh, ini. Ini juga. Jadi sistemnya kayak begini. Jadi saya login dulu. Ini masuk di rawat jalan, misalkan pasiennya Adam ini, klik kanan, kemudian ada namanya rujukan poli internal. Dipilih, kemudian dipilih unitnya kemana, ke ambulans. Ini fungsinya kenapa seperti ini, karena agar satu billing dengan tagihan-tagihan sebelumnya. Jadi cuman berpindah poli ceritanya dari poli atau dari IGD ke ambulans. Di ambulans, dokter yang dituju, strap, infan. Nanti juga bisa kasir, saya kasih juga akses itu. Jadi klik kanan ada rujukan, jadi nanti khusus untuk penginputan ambulans juga kasir bisa masuk ke rujukan internal, kemudian pilih ambulans, klik kanan, tindakan, bagian tindakan rawat jalan. Ini billing sudah terverifikasi. Ini efeknya karena sudah final tadi, sudah final tagihan. Saya coba batalkan. Kalau di kan saya itu ada namanya hapus nota salah. Kalau misalkan ada yang belum selesai, di ini dulu, di batal final dulu. Caranya klik kanan. Oh, ini tadi pakai nih. Bayar cash 60.000. Oh, ini nih, billing parsial ini. Klik kanan, billing parsial. Kemudian ini untuk menghapus billingnya. Isi 60.000 tadi. Hapus. Di rujukan internalnya, klik kanan di sini, tindak, kemudian tagihan, kemudian ambulansnya dipilih, dokter, itu kalau di poli internal masih dokternya saja yang muncul, ada tidak muncul ke tindakan evakuator sama perawat. Halo, itu kalau ambulans ditanggung BPJS juga bisa? Tuan.
Iya, Kalau pasien BPJS ditanggung di BPJS-nya, ditanggung juga nih ambulansnya. ditanggung ambulansnya. Ya, Iya, ini kan ada di Kansa ini dia modelnya ini rujukan internal poli kayak kayak konsul ceritanya kalau di Simple itu. Jadi misal kalau pasien IGD ya, kemudian mau di ambulans jadi harus konsul ke ambulans. Kalau kalau di Kansa itu modelnya ada namanya rujukan internal poli. Ini saya coba tadi pakaikan jadi pasien atas nama ini Adam tah. ya. Saya pakaikan rujukan internal poli untuk supaya di sini bisa dilayani dengan tujuannya ambulans. Cuman kendalanya di sini tadi, ini kan kalau apa ambulans itu tarifnya dia ada opsionalnya juga, ada evakuator, Ya, apalagi tuh dokter dan dokter, lain-lain, farma ya, apa perawat. perawat. Ini kekurangannya tadi saya dapat, ini tidak menampilkan gitu evakuator dan ini cuma satu tarif saja. Ini nanti Iya. teman-teman coba. Anu juga Ban, Iya. yang kayak kan di Simpel itu kalau di input ambulans, di input juga di komponennya nama perawat yang pergi sama evakuator yang pergi ini di kanser ada begitu juga. Ada. Ada juga, Ada gitu ada Ji, ya. di input namanya. Di Nama input namanya. driver. Iya, kan Oh, ini ada ini kan cuman ini kan dokter saja. Ini oh inputan gitu. nama dokter yang di atasnya. Iya. Saya dokter ini yang pergi, dokter Oh ini begitu. misalkan. Oh iya. Nah, kemudian dokter baru simpan. Baru diulang lagi. Iya. Oh enggak langsung dicetang semua misalnya dokter, perawat, evakuator sama Iya, driver. itu Bukan ini langsung. agak agak berbeda kalau yang rujukan internal ini. Ini Hmm, ini yang saya belum dapat apa kan beda tadi kalau misalnya registrasi awalnya memang ya. ambulans. Kalau yang cuma itu yang pakai umum ambulans Umum yang ambulans dia bayar, langsung kelihatan di situ ya, tap-tapnya tah. iya. Kali ini tidak. Kalau Oh, rujukan internal cuma satu tarif yang dia bacanya. iya, sudah bisa semua. Iya, satu tarif yang dia baca. Iya. Eh kalau jadi hitung itu PR-nya tadi dia, saya catat dulu. Ya. Inputan ambulans untuk pasien BPJS dia. Pasien BPJS. Jadi masuk di billing BPJS-nya pasti satu billing kita dengan inputannya semua. Terus apa tadi? Pembayaran obat di pembayaran obat umum. Pembayaran obat umum sama selisih tadi di selisih pasien BPJS. Oh, iya, jadi catatan kami nanti nih. Jadi kalau ini nanti bisa diperbaiki lagi. Iya. Oke. Tunggu. Yang saya dapat ini. Kalau ini kan tadi. Bentar. Bentar. Coba saya hapus dulu ini.
Bersihkan dulu ini. Dokter. Kita sama-sama belajar ini. Saya hapus dulu ini. Kita buka pasien baru saja. Pasien baru. Mulyati. Pasien baru. Simpan rawat jalan, klik kanan. Ini pasiennya atas nama Mulyati, dah. Kita mau inputkan ambulans dengan cara BPJS tadi. Klik kanan di sini, kemudian rujukan poli interna, kemudian dokter IGD, simpan, masuk di rujukan poli internal, klik kanan, tindakan di sini data tindakan rawat jalan, ternyata bukan ini, data tindakan rawat jalan, tindakan dilakukan. Dokter misalkan ini ambulans lain misalnya ini kampus Unhas, ini tentang simpan, masuk, ini namanya ambulans RS Unhas, kampus Unhas. Kemudian sama aja dengan yang tadi, dengan umum juga. Ini masukkan petugasnya siapa. Petugasnya maksudnya di sini petugas ini perawatnya. Atau misalnya evakuator, evakuatornya cari di sini namanya. Perawatnya juga cari di sini namanya juga. Drivernya juga dicari namanya di sini. Misalkan evakuator namanya siapa? Sembarang saja, misalkan simpan. Kemudian perawatnya siapa, cari lagi namanya, akan ini simpan. Nah, drivernya siapa namanya, simpan. Nah, jadi kelihatan drivernya ini, perawatnya ini, evakuatornya ini. Nah, dokternya juga ini sama. Jadi keluar, kemudian ini kan input ambulansnya melalui rujukan internal poli atau kalau di Simpel itu namanya konsul. Nah, kemudian kalau mau lihat tagihannya, registrasi, masuk di sini, klik kanan, billing total. Nah, nanti akan masuk ambulansnya.
Nah, masuk juga kalau ada tindakan-tindakan lainnya juga masuk. Ini ambulansnya sudah 1 billing dengan tagihannya. Ambulansnya sudah 1 billing dengan tagihan pasiennya. Seperti itu. Jelas, Midi? Kasir? Armin? Ya, Ya, jelas Midi anunya? ya. Kalau ambulansnya ya, berarti kalau BPJS harus kamu di konsul apa itu? Iya, rujukan internal. Ya, internal ya. Rujukan internal ini masuk di sini. Iya. Tapi semisalnya juga Iya. ini rawat inap BPJS, Iya. pulang ke rumah mau pakai BPJS, otomatis diumumkan ambulansnya. Caranya diselesaikan dulu Selesaikan rawat dulu inapnya, rawat inapnya, baru diinput ambulansnya ya. betul. Gitu, Bang? Iya, seperti itu. Iya, Tapi saya kira bisa dimasukkan. Iya. Enggak bisa karena BPJS di. Oh ya. Iya, kita tinggal kita pisahkan nih anunya. Oh, bisa di. Oh Bisa, iya. Iya. Cuma nomor rekam medisnya masukkan ke nama pasiennya. Oh, cuma bisa pakai rekam medisnya di. Iya, bisa pakai rekam medisnya. Iya. Seperti itu. Iya. Apalagi? Oke. Apalagi dia? Apalagi kita kasih dia. Kasir itu menunya di Anjo Iwan kemarin itu yang contoh laporan per sip kasir, bagaimana bentuk anunya? Laporan per sip kasir. Ya, maksudnya laporan penerimaannya. Kan ada di simpel itu. Iya. Ya, bagaimana modelnya kalau sini? Yang masuk di mana itu kemarin lagi? Yang payment ya? Iya. Payment point. Nah, gimana modelnya? Begini. Misalnya semua ini kita cetak. Bisa difilter by name user kasir gitu. Dia per shift nih, per shift. Ya, Cocomi, maksudnya kalau bisa kita tinggal di bagian bawah sini usernya siapa. Jadi, iya, misalkan admin. Iya, kan biasanya ada mau dipilih ulang atau apa ya? Oh ya. Ada jadi sini di bagian bawah. Ada jadi. Bisa contoh bagaimana modelnya? Ada, misalkan kayak kasir ini tuh. Iya, coba. Ini bisa kita mau lihat. Ya, coba beda. Kasir. Ini kemudian cetak. Iya. Kayak gini modelnya. Oh, begitu modelnya dia. Penerimaan petugas, kasir. Oh iya. Dan shift-nya. Ada jadi. Tapi nama kasir enggak ada, Wandi. Nama kasir ini kan masih pakai akun kasir ini. Oh, masih. Iya. Oh, kasir ya. Iya, masih akun kasir. Okay. Nanti kalau saya buatkan Iya. Ya itu yang tugas nanti muncul, iya. Sebagai antara, iya. Apa ini, Man? Modal awal 10 juta. Harus ada begininya ya? Iya, ini saya kalau modal awal maksudnya mungkin kayak saldo awal. Atau boleh nanti di set mungkin 300 karena rata-rata 300 di kasir modal awalnya. Oh, modal awalnya. Ya, mungkin nanti bisa di set 300. Di akun bayar. Bisa di sana, Bu. Makan lagi. Iya, ada itu di set kita. Ini saldo awalnya di set di sini. Misalkan pasien bayar umum. Ini saldonya bisa diatur di sini. Saldo awalnya 300 tadi, Dek. Pembayaran cash. Bayar cash. Ini bayar cash. Kas kasir, berarti kas kasir ini. Kas kasir saldo awal 300.
Oh, tidak ada akses tak kalau ini. Keuangan kayaknya. Pembayar. Spasi organ 300. Nah, cuman kan sudah terlanjur nih tadi pakai yang modal awal 10 juta jadi terset nih ini. Nah, mungkin nanti kalau pertama kan nanti kan dibersihkan nanti semua datanya di sini. Jadi untuk modal awal nanti disesuaikan nih dengan modal awal kasir. Mungkin begitu saya dulu deh. Nanti kalau iya, nanti kalau masih belum jelas, ini kan SIM RSK saya ini digunakan di banyak rumah sakit daerah juga sama rumah sakit rumah sakit besar. Ini saya pelajari juga SIM RSK saya ini melalui ada banyak di channel YouTube juga. Kalau misalkan masih ada yang belum jelas, bisa di oh iya nanti diarahkan ke ini. Nanti ada di-share-kan linknya nanti. Iya, oke. Jangan lupa diisi absennya, Dik. Sudah, Kak. Iya. Nanti sudah di absen semua. Oke, siap, Arik. Iya. Oke. Next lagi, Dik. Iya. Oh, Gisi ada nih. Oh iya, kasir yang sudah absen sudah bisa ini live. Oke. Oh, ada tadi kan? Apa lagi lanjut lagi? Gisi. Oh, Gisi. Oh iya. Oke. Makasih, Wan. Iya. Iya, sama-sama. Dari Gisi sudah ada di Eka Nur Rahma instalasi Gisi. Iya. Iya, ada nih Kak. Iya, minta maaf kemarin ini sebenarnya jadwalnya cuma saya lupa kemarin karena sudah jam 4 kemarin itu agak lama IGD sama rawat inap. Jadi enggak apa-apa disambung di sini. Kemudian sudah selesai azan, oke? Belum. Kita selesaikan azan dulu. Halo, iya. Sudah bisa saya mulai, Dek?
Ini semua tinggal dari gizi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ini saya akan tampilkan bagaimana prosedur untuk menjalankan diet gizi di Kansa. Nah, untuk diet gizi itu masuk di rawat inap. Nah, jadi saya coba login dulu sebagai akunnya gizi. Nah, di sini nanti akunnya akan dibuatkan per masing-masing. Jadi masing-masing nanti punya akun. Di gizi 1, 2, 3. Nah, masuk di nanti teman-teman gizi itu untuk menginputkan diet pasien itu masuk di rawat inap di sini. Jadi diklik rawat inap. Kemudian ini kan sudah ada beberapa pasien. Nah, kalau untuk menginputkan gizinya, tinggal teman-teman itu masuk centang, bukan centang, maksudnya klik nama pasiennya. Misalkan ini Bakdu, ini dipastikan pasiennya berwarna merah, kemudian di bagian atas ini sudah terisi. Misalkan ini, nah, pastikan ini namanya sudah terisi di atas. Ini klik kanan di sini, kemudian tindakan, nah ini tindakan pemeriksaan, pilih diet pasien. Nah, pilih diet pasien, kemudian di sini pilih jam waktu dietnya. Ini ada pagi, siang, sore, malam. Misalkan pagi. Nah, kemudian dietnya apa? Ini dietnya ini sama dengan di simple juga. Misalkan sembarang saja diet buah. Untuk memilihnya, teman-teman pilih klik dulu ini logo peniti, kemudian klik, bisa klik 2 kali, bisa juga spasi. Klik pastikan dia merah, kemudian spasi. Nah, kemudian simpan. Ini waktu diet, oh ini untuk pencahariannya ini. Ini klik simpan. Nah, ini sudah ada. Ini kalau mau cetak etiket gizinya bisa dengan cara klik kanan di nomor rawatnya, kemudian label diet. Nah, seperti itu. Label dietnya, kebesaran. Nah, seperti ini. Jadi ada keterangannya diet buah. Nah, kalau misalkan ada mau dibuatkan lagi dietnya lagi, bisa. Jadi klik baru, kemudian tambah lagi pagi, ini waktu dietnya juga diisi, misalkan diet jantung, kemudian simpan. Nah, sudah ada 2. Kalau mau cetak, klik kanan saja. Ini kan diet pertama di jam yang sama. Ini juga. Nah, ini jadi ini modelnya kita input dietnya tuh 1 kali input. Jadi 1 jenis diet itu 1 kali input. Tapi bisa kita input berkali-kali. Untuk cetaknya juga, cetaknya per 1-1. Misalkan ini 1. Ini lagi cetak. Lego diet gizi 1 cetak. Ada lagi berikutnya cetak lagi. Seperti begitu kalau di Kansa. Ada pertanyaan dari gizi? Kalau misalnya Kak, sudah Ki ngeprint toh, sudah di print itu dietnya misalnya pada saat makan siang, terus pas makan malam berubah jadi tetap Ki input baru lagi atau diganti gitu yang makan siang. Bagusnya jangkit mengganti, bagusnya kita input baru saja. Oh, input jadi baru. ada kelihatan histori pemberian dietnya tuh. Oh, jadi kentara perubahannya dia. Iya. Oh, iya. Kentara perubahannya. Kan kalau yang simple kemarin kan kalau diganti Hirantomi. Iya, kalau di sini dia tidak ada untuk mengedit, itu tidak ada untuk diet gizi. Jadi otomatis kita tambah baru. Iya. Jadi misalnya tuh sudah ngeprint siang, tapi belum terbagi tulisnya, mau Kak rubah Ki. Iya. Tambah saja siang baru diet baru lagi. Iya, diet baru. Atau kita coba nah, misalkan yang misalnya ini diet buah tuh. Diet buah ini kita mau ganti siang. Iya. Siang. Simpan. Nah, dia bertambah jadi 3. Oh. Iya, tidak bisa Ki ubah Ki yang ini pagi tetap ada. Justru siang ini bertambah lagi 1.
Tapi kalau misalnya sama Ji isi dietnya, enggak apa-apa kita misalkan kita mau copy yang ini tuh, yang diet jantung. Nah, cuman kita ubah jamnya menjadi diet malam. Sama Ji, jadi kita enggak usah lagi ubah kini yang diet jantungnya, langsung kita simpan. Jadi tersimpan nanti dengan diet jantung di jam malam. Oh, jadi yang malamnya waktu makannya saja yang dirubah kalau sama dietnya dia. Betul. Oh iya. Iya. Kalau misalkan tidak sesuai hapus mungkin misalkan ini kita hapus. Ini hapus. Saya kalau salah menginput kita bisa hapus. Iya. Kalau misalnya ngeprint bagaimana? Kalau ngeprint kita tinggal klik kanan di sini, misalkan ini label diet, dan langsung kita cetak. Print satu-satu? Bisa print bersamaan juga. Ini kalau print bersamaan bagaimana? Coba. Kalau kayak semua label. Nah, 4 misalnya kan ada 10 pasien. Mau langsung satu kali ke print untuk 10 pasien. Enggak bisa kalau begitu. Harus masuk di salah satu pasiennya dulu. Kalau mau cetak ini. Cetak label. Jadi di print satu-satu per nama pasien? Per nama pasien, ya betul. Oh, jadi kan kemarin kalau di Simpel kemarin kan bisa langsung borongan satu kali ngeprint bisa muncul semua nama pasien di kamar itu. Jadi satu kali keluar. Satu kali keluar nih. Kalau ini kita kalau Kansa modelnya kan kita ke rawat inap baru kita pilih pasiennya, kemudian kita masuknya di sini mana tadi tindakan diet pasien ini. Otomatis harus masuk ke pasiennya masing-masing pasiennya. Artinya per pasien ini kalau sudah satu edit print lagi, satu pasien print lagi. Iya, jadi seperti itu Ki. Tunggu dulu. Sebenarnya banyak sekali menunya di Kansa untuk diet. Jangan sampai ada di. Saya belum buka semua juga. Kalau menu diet itu kita tulis saja di ini menu, kemudian tulis kayak di sini diet. Jadi otomatis muncul ini diet pasien, ada rekap bulanan porsi diet, jam diet. Kayaknya tidak ada kalau untuk cetak bersamaan seperti itu. Maksudnya di pelayanan misalnya rawat inap kelas 1 kita mau cetak semua langsung. Iya, itu ada yang porsi diet per ruang, iya. Bagaimana itu? Bukan per ruang. Porsi diet per ruang ini lebih ke persentasenya. Dia kayak grafiknya begitu. Lebih ke porsi ini dia. Berapa yang keluar untuk makan pagi, siang begitu ya? Dia lebih ke laporannya ini. Oh. Iya. Iwan enggak bisa dibantu kalau yang per kamar memang. Per kamar. Iya, karena repot tak kalau satu-satu kapan bagaimana? Kalau di Kansa seperti itu Ki model ininya, model. Tapi kalau jadi tapi bisa Ki memilih begini ceritanya. Kalau bisa Ki memilih per ruangan dulu, jadi ada semua nama pasien per ruang baru ku di print satu-satu itu. Bisa begitu? Bisa seperti itu. Jadi misalnya Kak Tinting atau Sandek toh dipilih semua, jadi ada semua nama pasien di Sandek sama Kak Tinting di. Bisa. Jadi untuk seperti itu tadi kita tinggal ini kan ada tombol keyword ini, ada pencarian keyword. Nah, kita tinggal tulis di situ nama kamarnya apa atau kelasnya, misalkan kelas 1. Nah, dia nanti akan menampilkan pasien yang ada di kamar itu saja, di pelayanan itu saja. Jadi ini cukup ini kita cetak di sini. Iya. Maksudnya tadi kan kelihatan semua pasien tuh. Nah, kalau ini kita bisa filter di bagian ini keyword. Oke. Nah, kalaupun kamar juga sama, kita bisa ini juga misalkan di kelas 3 ada kelas 3 tapi belum ada pasiennya. Kita misalkan kelas 3. Kelas 3. Nah, ini ada pilihan kamarnya. Nah, jadi kita search saja, kita pilih tadi kamar berapa, kemudian nah ini tidak ada karena tidak ada pilihan kamar itu. Contoh misalkan ini ICU tuh, ICU berapa tadi itu? Bed 1 ICU saja ICU. ICU. Tunggu ICU yang mana?
Oh ini kamar ICU. Nah, ini kita centang. Nah, cuman yang ada di kamar ICU yang muncul. Nah, jadi tidak tercampur. Jadi sebelum kita cetak diet gizinya, kita filter dulu di sini kamar. Bisa juga by keyword juga bisa. Oke, paham. Jadi Iwan, jadi setiap waktu makan menginput ulang terus Ki ya? Iya. Yang kayak kopi nih begitu tadi, Di? Kayak sistem kopi seperti itu tadi. Jadi misalkan ini tindakan diet, misalkan pagi tadi, mana tadi yang pasien yang sudah saya isi. Nah ini kan misalkan sama Ji toh. Kita klik 2 kali. Nah, ganti pakai jam dietnya. Sore, simpan. Ini juga malam, simpan. Seperti itu. Nah, terus apa lagi tuh kalau diet gizi deh. Kalau bagian sini sudah paham Mak ini? Iya, paham nih. Iya, jadi kalau gizi itu setelah login kita masuk ke modul ini rawat inap, kemudian cari ki pasiennya. Sebelumnya tadi by kamar boleh, by keyword juga boleh. Nah, kamar 401. Dapat pasiennya, list pasiennya kita klik kanan ini, kemudian tindakan pemeriksaan, pilih diet pasien. Diet pasien, masukkan ke waktu dietnya, kemudian dietnya apa saja, kemudian simpan. Kalau untuk menambah tinggal klik 2 kali, ganti saja jamnya. Nggak usah, kalau misalkan sama aja. Terus diet gizi. Saya login coba sebagai admin dia karena banyak sekali menunya sebenarnya. Screening gizi lanjut, asuhan gizi, monitoring asuhan gizi. Iwan deh. Iya. Tadi mau tanya lagi yang boleh tambah item yang kayak alergi pantangan. Yang tadi itu di input diet. Di input diet. Kalau di Kansa itu dia modelnya seperti begini Kak, anunya master dietnya, master nama dietnya, dia kode diet, kemudian nama diet. Kalau untuk alerginya mungkin bisa dijabarkan di nama dietnya di belakangnya Kak. Bisa Ki menulis di situ? Mengetik nama dietnya? Enggak Kak. Tidak, jadi kita cuma masukkan nama diet saja. Iya, tidak ada untuk isian. Iya, karena biasanya itu pasien kan banyak yang misalnya tidak mau makan pedis, tidak telur, tuh seperti itu. Jadi kayaknya perlu juga itu alergi pantangan, ada kolom tersendirinya. Kolom isian di tadi. Kami catat dulu tadi. Tapi untuk default di Kansa Kak, memang tidak ada untuk isian diet alergi Kak Dek. Isian. Oke. Oh kan di Kak, ini apa? Di rawat inap ada rekam medis, ada screening gizi. Nah, dari sini mungkin bisa diketahui pasiennya
alergi apa? Di sini Kak, screening gizi lanjut. Ada asuhan gizi, monitoring gizi. Kan ada isiannya. Nah, ini alergi Kak. Iya, memang. Kalau di anunya apa namanya? Di screening gizi CPPT bisa begitu, tapi ini kan perlu juga dijabarkan di etiket karena di untuk etiket. mengisi sama pramusaji itu dia lihat. Iya. Nah gitu. Oh, begitu Kak. Kalau di Kansa itu di data screening gizi lanjut yang ada alergi ini terus ini riwayat gizinya juga kelihatan alergi makanannya apa. Ini kan juga bisa dicetak. Bisa dicetak di sini. Itu yang alergi pantangannya tuh untuk yang cetakan di nampan pasiennya, yang untuk pada saat disajikan. Begitu dia. Iya. Jadi di nampan pasiennya memang tertulis memang langsung di situ alergi dan pantangannya, bukan ditulis manual, tapi kayak kemarin simple tuh bisa nulis di situ. Iya, ada di anunya, ada di etiketnya, ada keterangan alergi di bagian bawah. Iya. Jadi meminimalkan tulisan yang tidak jelas kalau terlalu banyak requestannya pasien kayak alerginya atau pantangannya. Iya. Oh iya, bisa nanti mungkin saya catat dulu Kak Adi. Iya. Nanti dicoba siapa tahu bisa diakomodir. Iya. Kalau untuk gizi, ini kalau yang di data rekam medisnya. Diet 4 bulanan porsi diet macam diet. Ya, cuman itu saja Kak. Kalau untuk diet di Kansa, cuman ini menunya. Iya, jadi ini apa porsi diet per tanggal ini cuma laporan grafik, kemudian rekap bulan porsi diet itu. Oh ini kalau apa sudah di input nanti rekapnya. Iwan tambah kecil suara tak? Iya Kak. Saya pakai ini Kak headset Kak. Iya, jadi itu saya tadi Kak untuk menu-menu di Kansa yang untuk pengaturan diet itu di sini. Bisa masuk di menu, kemudian diet. Nah ini tampilan menu-menunya. Kalau untuk ke pasiennya itu di sini rawat inap, kemudian klik kanan. Bisa di ini screening gizi, asuhan gizi, monitoring gizi. Bisa juga kalau untuk input label apa diet pasiennya itu yang ini. Itu saja Kak untuk diet untuk gizi. Terus kalau misalnya di pengisian online ini semua orang rekam medis, apakah bisa masuk di HP ini? Bisa masuk di HP? Maksudnya kita bisa akses lewat HP, karena kan kalau ke ruangan misalnya satu di komputer, nah banyak orang yang mau pakai, semua orang mau mengisi. Iya, kalau ini Kak, dia kan modelnya installer Kak, installer di PC, installer Kak, jadi harus diinstal di komputer Kak. Iya. Jadi tidak bisa untuk Kansa belum bisa lewat Android. Belum bisa lewat HP Kak. Iya, beda dengan Simple kan dia modelnya web Kak. Jadi bisa diakses lewat Google Chrome. Kalau ini memang harus diinstal di PC, di komputer. Mau mirip dengan My Hospital ini. Iya, jadi dia modelnya seperti begini dia. Ada icon ininya Kak, ada ini dibuka, kemudian nanti tampil seperti ini. Tidak bisa diakses dari rumah Kak, untuk sementara. Seperti itu. Iya. Oke. Jadi mengantrik ini kalau mau mengisi online mengantrik gunakan komputer. Begitu, maaf Kak, dari kebijakannya nanti kapan instalasi atau bagaimana anunya, apakah ditambah unit PC-nya atau bagaimana?
Iya. Karena untuk sementara kan saya Kak belum ada yang Android-nya belum ada. Mau akses dari rumah Kak. Misalkan apa bisa juga diakses di apa di HP begitu Kak. Kalau mau mengisi diet pasien. Terus misalnya Iya. Misalnya itu pasien kan misalnya pulang nih pasien, Iya. terus kalau disuruh juga mengisi online, nah pulang nih pasiennya, nah belum sempat isi tuh yang harus diinput digisi, kayak screeningnya dan apa sebagainya, masih bisa kita mengisi itu atau hilang langsung dari sistem? Itu Kak harus sebelum pasien saat pasien dalam perawatan Kak itu harus dilengkapi dulu semua Kak. Harus, karena itu nanti menjadi ERM Kak, medical record nanti, electronic medical record nanti. Jadi kalau ada yang tidak lengkap, nah itu menjadi catatannya di GISI nanti Kak. Menjadi pengurang nilai nanti kalau ada tim asesor datang lihat. Iya, karena paling itu dari kalau misalkan kita nanti pakai ERM nih, misalkan dia buka nih bilang, oh mana pasien ini coba saya lihat anunya data rekam medisnya. Pas dia buka screening GISI-nya, kenapa tidak ada? Oh, berarti belum diisi. Nah, kalau misal tadi kita bilang misalkan pasiennya sudah pulang, coba saya pulangkan ini pasiennya dia. Saya pulangkan. Status pulang. Nah, ini kan sudah pulang. Kalau sudah pulang, apa bisa diinput kembali? Coba saya. Oh, masih bisa. Tapi sebaiknya kita inputkan real time ke anunya. Ini ya Kak, inputan screening GISI-nya, inputan asuhan GISI-nya, monitoring GISI-nya, itu harus kita lengkapi memang. Karena contoh nih kalau kayak di IGD Kak, saking wajibnya itu pengisian asesmen seperti itu. Ini kalau misalkan ada pasien mau dari IGD mau lanjut ke rawat inap, mesti dokter dan perawat lengkapi dulu RM gawat daruratnya, semua ini. Nah, dia ketika semua sudah lengkap, baru dibolehkan untuk melakukan permintaan rawat inap. Nah, kalau belum lengkap, tidak bisa. Karena kalau misalkan pasien belum lengkap, kemudian diminta permintaan rawat inap, kemudian diterima, nah ini kan di IGD sudah tidak bisa lagi nanti di input. Contoh Kak, misalkan ini Deng Mbak Duto, ini kan sudah dirawat inap. Saya mau input lagi di IGD-nya. Deng Mbak, saya cari Deng Mbak. Mbak ini. Misalkan ada kelupaan tadi. Oh, masih bisa kalau ini. Itu kalau asesmen masih bisa. Kalau tindakan misalkan sudah pindah tadi pasien ke rawat inap, ada kelupaan tindakan. Nah, tidak bisa. Maaf, pasien sudah masuk ke kamar inap, gunakan billing ranap. Nah, dia modelnya seperti itu. Jadi harus betul-betul diselesaikan dulu RM ininya. Kalau di IGD sama halnya juga kalau di GISI, sebaiknya lengkapi dulu semua ini. Iya. Seperti itu Kak. Karena itu nanti masuk di catatan resume pasien juga di sini. Ada riwayat pasien, riwayat perawatan. Kalau riwayat dietnya termasuk di mana?
asupan gizi. Nah ini Kak, misalkan kalau dokter mau lihat, misalnya dokter periksa, kemudian dia mau lihat asupan gizinya, ini kan model jendela penginputan dokter dan perawat ini. Ketika dia mau lihat asupan gizi, kenapa masih kosong? Itu dilihat di situ. Dilihat, kenapa kosong? Jadi harus kita lengkapi Kak. Kalau di monitoring gizi sama juga, misalkan perawat dokter dan perawat mau lihat di kosong. Kelihatan Kak, jadi pengaruhnya di sini nanti di riwayat pasien ini harus semua lengkap diisi. Iya. Seperti itu Kak. Ada pertanyaan lagi Kak seputar gizi? Iya. Kak, Iya. kan kalau misalnya itu kalau misalnya ganti shift, biasa kan dicek Kak updatean pasien pulang sama pasien baru. Adakah juga masih ada di kolom itu Kak? Updatean pasien pulang dan pasien baru? Iya, biasa ada di laporan pasien pulang. Jadi kita tahu pasien yang pulang hari itu siapa saja nih. Atau yang baru. Pasien pulang. Tuh kalau di Kansa itu ada namanya kunjungan ranat. Nah, ini bisa difilter di sini misalkan dari tanggal 1. Nah, ini kan kelihatan ada status pulang di sini, kolom status pulang. Nah, di sini misalkan pasien Mbak Du kan selesai. Kalau pasien yang sementara dirawat ini ada kelihatan tanggal masuknya. Tapi untuk mengetahui dia pasien lama atau pasien baru, nah ini ada kolom lama baru. Ada ini kalau lama, pasien lama artinya pasien yang sudah lama, sudah punya RM di sudah punya riwayat perawatan sebelumnya di SIM. Nah, kalau pasien yang baru dibuatkan rekam medik itu terpisah di sini baru. Seperti begitu modelnya. Kalau untuk melihat apakah pasien lama, pasien baru, apakah pasiennya statusnya sudah pulang atau masih sementara dirawat, itu masuk di sini. Di menu, kemudian kunjungan ranat. Di sini. Teman-teman bisa tulis menu kunjungan ranat. Bisa juga di filter by ruangan, bisa juga misalkan ruangan misalkan cuman pasien di ICU saja yang mau dilihat. Jadi ini betul-betul berbeda dengan di simple model ini. Jadi teman-teman nanti adaptasi juga. Dokter. ICU. Tanggal. Nah, ini pasien atas nama Rizky di ruang ICU. Statusnya belum pulang, tanggal masuknya ini. Dia pasien lama. Seperti itu. Ya, apalagi kita mau tanyakan? Atau sudah seperti itu yang kita mau lihat tadi, atau belum sesuai? Sebenarnya bukan Kak. Iya, sebenarnya bukan. Harusnya bagaimana yang? Ada anunya Kak, misalnya tiap hari itu kayak ada rekapan pasien pulang hari itu sama pasien masuk hari itu, jadi bisa diupdate terus pasien yang masih ada sama pasien yang sudah pulang Kak. Jadi ada rekapannya di harian itu. Jadi jelas yang mana pasien yang sudah meninggalkan ruangan. Olah data.
tagihan bukan. Ini kayaknya di menu. Kalau di Simple itu kalau nggak salah di ini deh apa laporan pasien yang sedang dilayani begitu. Iya, Kak. Ada di laporan pasien yang dilayani. Iya. Iya, nanti saya coba cari-cari. Kemungkinan besar ada di sini, cuman saya belum temukan ininya karena apa banyak sekali menunya juga di Kansa. Nanti saya coba cari-cari lagi. Saya catat dulu deh. Oke, Kak. Iya. Jadi kita mau lihat itu pasiennya statusnya bagaimana. Pokoknya persis dengan tampilannya di laporan pasien yang sedang dirawat. Itu dia. Iya, Kak, sama gitu. Cuma ada memang menunya laporan pasien pulang. Satu menu itu semua. Baku dekat. Oh iya, iya. Ya, untuk coba buka-buka juga di Simple sama di Kansa, aku bandingkan. Iya. Yang lain? Jadi itu tadi anunya dari GIS ini apa di etiket minta dimunculkan alergi. Kalau bisa itu alerginya diketik. Jadi kita bisa ketik di situ. Iya, terus tadi dari GIS juga minta ada laporan untuk menampilkan pasien yang sedang dirawat. Jadi kelihatan kalau ini pasien lama, pasien baru, kemudian pasien pulang atau pasien apa, kelihatan semua di situ laporannya. Ini laporan pasien yang sedang dirawat. Jadi persis di Simple begitu modelannya. Nanti dicarikan ke. Ya. Sudah ada pertanyaan? Aman lagi sih, Dik. Itu mami, Dik. Tadi. Iya. Ya cukup nih. Cukup nih, Dik. Kita isi Mi absen tadi. Absen kita isi. Ada di kolom chat itu. Iya. Iya, di komputer tak sudah diinstal Kansa? Tidak ada, Pi. Tidak ada, Pi. Ada itu di desktop tak, ada di luar itu kayak begini logonya. SIM-RS warna hijau. Oh, enggak aku perhatikan, Pi. Kalau lagi di atas kayak ya, tunggu teman yang cek. Jadi iya, kita buka-buka Mi nanti. Terus nanti usernya itu ini. Username-nya GC pasnya 123. Ya, kita buka-buka Mi nanti, kita tes-tes Mi. Yang mana menu-menunya. Ada tadi itu yang saya anukan yang diet gizi. Kalau misalkan ada error, itu kan ada muncul nanti ketika kita buka nanti ini Kansa, nanti ada juga terbuka ini kotak hitam. Jadi nanti ada kelihatan misalkan ada errornya nanti kelihatan di bawah sini. Itu kita capture baru kirimkan nanti di Japri muka saja, jangan di sahabat Simple. Nanti kita buat grup baru juga sahabat Kansa nanti kalau sudah dipakai ini Kansa. Iya. Jadi nanti rencananya kalau sudah ini selesai sosialisasi, kita mau apa? Coba langsung turun ke lapangan untuk tes bagaimana alur apa menggunakan Kansa mulai dari admisi nanti ke poli, kemudian ke rawat inap nanti, kemudian nanti coba di diet gizinya langsung. Iya, baru ke kasir. Iya, seperti itu. Iya. Oke, terima kasih.